Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Raditya Kaputra, NPM 33311900097 dari Teknik Mesin Untirta tahun 2019. Saya dari kelompok 16 Praktikum Manufaktur dari modul LAS SMAW. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang sudah saya ketahui dari LAS SMAW ini. Nah, pada LAS SMAW ini sendiri, yang pertama itu ada yang namanya proses pengelasan. Nah, apa sih proses pengelasan itu? Nah, proses pengelasan adalah suatu proses untuk menyambungkan dua bagian logam dengan cara memanaskannya dengan mencapai suhu lebur dengan menggunakan bahan pengisi atau tanpa bahan pengisi sekalipun. Nah, pada pengelasan ini pun dibagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada pengelasan tekan, yang kedua ada pengelasan cair, dan yang ketiga ada yang namanya pematrian. Nah, untuk pengelasan tekan itu sendiri adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan dan lalu ditekan hingga kedua material tersebut tersambung ya. Contohnya itu ya pengelasan itu. Yang kedua ada yang namanya pengelasan cair, yaitu proses pengelasan dengan cara memanaskan bagian hingga cair dengan berbagai sumber panas ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya pematrian. Nah, pematrian ini sendiri yaitu cara menyambung dua buah logam dengan dua buah logam panas yang menggunakan bahan tambah yang mempunyai titik cair yang lebih rendah. Contohnya itu seperti mensolder ya. Nah, itu sendiri pengertian dan bagian-bagian dari proses pengelasan. Lalu selanjutnya dalam modul LAS SMAW ini sendiri dikenal pula yang namanya itu sambungan. Nah, apa sih sambungan itu? Sambungan adalah sesuatu yang berhubung antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk menggabungkan suatu komponen supaya mendapatkan seperti mendapatkan fungsi atau memiliki fungsi ya. Nah, dari sambungan ini sendiri pun dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Nah, untuk sambungan tetap itu sendiri adalah sebuah sambungan yang cara melepasnya itu harus dengan cara dirusak. Jadi, jika ingin dilepas kedua sambungan ini harus dirusak terlebih dahulu. Nah, contohnya itu seperti pengelasan itu sendiri ya. Lalu yang kedua ada yang namanya sambungan tidak tetap. Nah, apa sih sambungan tidak tetap itu? Sambungan tidak tetap adalah sebuah sambungan yang bisa dilepas atau dipisahkan dengan tanpa merusaknya. Nah, apa sih contoh dari sambungan tidak tetap itu? Seperti sambungan dari pasak, sambungan dari mur dan baut, dan sebagainya. Karena tidak perlu dirusak untuk melepasnya. Selanjutnya, apa sih pengertian dari LAS SMAW itu sendiri? Nah, SMAW itu sendiri merupakan singkatan dari Shield Metal Arc Welding. Nah, LAS SMAW ini sendiri merupakan salah satu teknik dalam proses pengelasan logam dengan memanfaatkan sebuah percikan arus listrik yang melebihi temperatur yang dipakai sangat tinggi, di mana elektroda yang dipakai bersifat habis setelah dipakai. Nah, bagaimana sih pengelasan SMAW itu bisa terjadi? Nah, pengelasan SMAW itu bisa terjadi karena adanya beda potensial listrik serta terdapat pula hambatan arus listrik pada permukaan benda kerja yang akan dilas, sehingga menimbulkan hubungan singkat arus listrik. Nah, jadi pengelasan SMAW ini sendiri menggunakan sumber tenaganya itu yaitu arus listrik ya. Jadi itulah sedikit atau singkat tentang LAS SMAW itu sendiri. Nah, pada LAS SMAW ini sendiri, elektroda yang dipakai itu memiliki semacam yang namanya kode. Nah, bagaimana sih cara pembacaan kode itu sendiri? Nah, pertama kita ambil contoh yaitu elektroda 6010. Nah, maksudnya apa sih elektroda 6010 itu? Nah, E itu melambangkan dari elektroda itu sendiri ya. Nah, 60 itu melambangkan kekuatan tarik minimum dalam satuan PSI. Jadi kalau misalkan di situ 60 berarti 60 dikali 1000 PSI sama dengan 60.000 PSI kekuatan tarik minimum dari material atau elektroda tersebut. Lalu yang kedua 60-10 satunya. Satu itu adalah proses pengelasannya. Maksudnya posisi pengelasannya. Nah, posisi pengelasannya itu ya ada tiga, ada yang semua posisi, flat horizontal dan hanya flat. Dan untuk nomor satu itu semua posisi ya. Untuk yang ketiga 60-10 nolnya itu adalah tipe pembungkus.
Nah, ada 8 tipe pembungkus dan 0 itu berarti tipe pembungkusnya adalah sebuah selulosa. Begitulah cara membaca dari elektroda itu sendiri. Lalu selanjutnya ada yang namanya gerakan elektroda. Nah, gerakan elektroda itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan kegunaannya dan tujuannya masing-masing. Yang pertama ada yang namanya gerak arah menurun sepanjang sumbu elektroda. Nah, gerakan ini dilakukan untuk mengatur jarak busur listrik agar tetap. Lalu yang kedua ada yang namanya gerakan ayunan elektroda. Nah, gerakan ini diperlukan untuk mengatur lebar jalur yang dikehendaki dari proses pengelasan. Lalu yang ketiga ada ayunan segitiga. Nah, ayunan segitiga ini dipakai pada jenis elektroda hidrogen rendah untuk mendapatkan penembusan las yang baik di antara dua celah pelat. Nah, itu ada yang namanya gerakan dari elektroda itu sendiri. Nah, gerakan ayunan elektroda itu ada alurnya itu ada alur spiral, ada juga alur zigzag dan alur segitiga. Nah, lalu selain gerakan elektroda itu sendiri, ada juga namanya posisi pengelasan. Nah, apa sih posisi pengelasan itu? Posisi pengelasan adalah jenis atau posisi sambungan yang akan dilakukan pengelasan. Nah, posisi ini dilakukan berdasarkan material atau produk yang akan dilakukan proses pengelasan. Nah, ada macam-macam ya posisi dari pengelasan itu sendiri. Ada posisi flat 1G, posisi horizontal 2G, posisi vertikal 3G, posisi overhead 4G, flat 1G, horizontal 2G, posisi 5G, dan yang terakhir posisi 6G. Sekian penjelasan saya tentang apa itu las SMAW dan bagian-bagiannya yang ada di dalam materi tersebut. Nah, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaiannya yang kurang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.